Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami sayangi adik-adik Bunda Solehah yang hadir di taklim hari ini, yang saya hormati Ustazah Sumayyah, Mbak Abduh LC, serta yang kami hormati dan sayangi dua bunda kita subhanallah berkenan hadir di dalam majelis kecil ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin dengan topik hari ini pensucian jiwa. Kalau arahan Pak Kusnadi, wah itu ilmu tasawuf Bu. Subhanallah kita dapat kesempatan untuk belajar tasawuf. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah pengajian yang berbahagia, pada kesempatan yang berkah ini kita akan bersama-sama menimba ilmu agama dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian kita pensucian jiwa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustazah. Terima kasih. Izin ya ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Emi dan Ibu Hakim Agung. Selupa tadi namanya siapa Bu. Belum dapat contekannya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada ibu-ibu. Insya Allah di kesempatan kali ini kita ingin sama-sama mensucikan jiwa kita ya, sama-sama membersihkan diri kita sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan jalan ya ketakwaannya ataukah jalan fujurnya, jalan kotornya. Ya, apakah kita mau membersihkan diri kita atau enggak? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang mau mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka yang tidak mau mensucikan jiwanya malah justru mengotorinya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang qaswatul qalbi ya, atau keras hati yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras itu. Kemarin kita sudah baca juga tentang sebab ya, sebab-sebab qaswatul qalbi atau sebab hati itu menjadi keras ya, di antaranya ghaflah atau lalai ya, kadang-kadang kita gara-gara sibuk sama satu hal akhirnya hal yang lain terlupakan
bukan karena lupa, tapi karena memang sibuk dengan satu hal, atau dengan dunia, atau dengan baper, atau dengan yang lainnya, sehingga kita melupakan yang lebih penting lagi, yaitu hari akhir, kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena sebenarnya kita kan cuman diuji ya, sebentar gitu di sini. Ya, semua yang ada di bumi ini Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji oleh orang tuanya, macam-macam. Tapi bagaimana caranya supaya dengan ujian Allah ini kita ahsanu amala, jadi amalan yang paling baik, yang berhasil, yang nanti akan kita temukan nanti fil yaumil akhir. Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas. Kita tajdid niat kita, duduknya kita sebentar di sini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Nabi Muhammad SAW katakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati suatu taman dari taman-taman surga, maka ikutlah kamu di dalamnya. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilakud dzikr. Hilak jamak dari halaqah, yang artinya adalah lingkaran-lingkaran yang di sana disebut-sebut nama Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, apabila hambaku menyebut-nyebut Allah di suatu majelis, maka Allah akan menyebut hamba tersebut di majelis yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita di majelis ini kita nyebut-nyebut nama Allah, Allah akan mengingat ataupun menyebut kita di majelis yang lebih mulia lagi. Apakah itu majelis malaikat ataupun yang lainnya. Dan kita ingin masuk ke bab yang berikutnya setelah tentang asbab atau sebab-sebab, kita masuk ke ilaj atau obatnya. Jadi kalau seandainya kita merasakan qaswah di dalam hati kita ataupun keras hati gitu ya, batuk, maka kita ingin tahu gimana caranya kita keluar dari hal tersebut. Yang pertama tak lain dan tak bukan, yaitu an-nadharu fi ayatil Qur'anil Karim. Ya, melihat kepada ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Wat tafakkur fil wa'di wal wa'id, ya, dan juga memikir-mikir dan merenungi dari janji dan ancamannya Allah. Ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah ada dua macam. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah tentu yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita kemarin sudah sampaikan, ketika kita membaca Al-Quran, seolah-olah itu adalah memang peringatan spesial langsung kepada diri kita. Contoh, ketika kita baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok satu kaum, ya, mengolok-olok atau menghina kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada dirimu sendiri yang mengolok-olok. Maka kita langsung menarik pada diri kita, apakah kita ada merasa lebih baik daripada yang lain, padahal yang tahu sebenar-benarnya adalah Allah. Atau misalkan kita ketemu dengan ayat, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah gambarkan nanti di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan anak keluarganya. Bayangan kita nanti di akhirat harusnya kalau ketemu sama saudara kita ataupun anak kita, Bu, kita peluk. Jangan sampai lari, jangan sampai pergi. Udah ketemu. Tapi yauma yafir, seseorang itu akan lari dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Aku nggak bisa mikirin kamu, Nak. Umi sayang sama kamu, tapi sekarang nggak bisa. Nanti kalau udah masuk surga baru Umi cari kamu. Tapi kalau sekarang nggak tahu, aku sendiri nggak tahu nasibku. Gimana aku mau nolongin kamu? Kita mungkin kalau di dunia, Bu, ada orang butuh, ya, kita kasih 100.000, 200.000 barangkali, kita nggak akan merasa pelit. Tapi nanti di akhirat itu tidak ada mata uang kecuali yang namanya hasanah ataupun pahala, yang sudah tertutup ketika dia menutup mata. Nggak punya lagi rekening, nggak punya lagi saldo, kecuali al-hasanah itu tadi, mata uang satu-satunya. Dan masing-masing akan merasa pelit terhadap mata uangnya masing-masing. Ntar kalau aku kasih, aku kurang gimana? Gak cukup gimana timbangannya? Jadi kita tentu mengetahui bahwasanya setiap saat apakah kita melakukan tabungan yang nanti insya Allah akan bermanfaat untuk kita di akhirat, atau jangan-jangan yang kita lakukan adalah penarikan terus gitu. Ya, atau bahkan menyisakan hutang yang banyak yang nanti harus kita bayar di sana. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi setiap saat kita itu selalu berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, kita tarik kepada diri kita. Masya Allah, ya. Atau misalkan kita berjumpa dengan ayat, ya. Di berbagai ayat Allah katakan la'amla'annahum, Allah bersumpah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi neraka itu kalau belum penuh, belum berhenti tuh. Maka kita ketemu sama ayat, ya. Ketika Allah katakan kepada neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka pun menjawab, hal mim mazid, boleh deh kalau ada tambahan, lemparin lagi. Jadi kita bayangkan pada saat itu, apakah kita termasuk yang hal mim mazid tadi, yang ternyata perasaan sudah cukup amalanku, ternyata masih dipanggil sama neraka buat ngendep-ngendepin, buat menuhin. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita berharap tidak, ya. Kita berharap masuk surga tanpa hisab, ya. Tapi kita juga ingat tuh, bagaimana ketika Allah katakan dalam Quran surah Al-Hadid, gambaran orang-orang yang lewat di atas jembatan. Ya. Orang yang lewat di atas jembatan itu dalam hadis apa? Ada yang secepat kilat, ada yang bagaikan orang yang menunggang kuda dengan cepat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terpeleset tapi selamat, dan ada yang terjungkal ke dalam neraka. Kata Imam Ibnu Qayyim, gambaran orang yang ada di sirat itu bagaikan kehidupan di dunia. Ada orang yang begitu tahu itu haram, nggak butuh, jauh, tinggalkan. Tapi ada yang nggak apa-apa kali ya, coba dikit kali ya, toleh-toleh dulu. Nggak apa-apa lah, semua orang kan juga begitu, semua orang. Jadi apakah kalau semua orang melakukan itu, kita harus melakukan itu? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing itu ketemu sama Allah masing-masing, nggak bisa rombongan. Aku melakukan ini karena mereka, ya Allah, masing-masing. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, masing-masing. Jangankan kita sama pasangan kita. Jadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Jadi ilajul qaswah, obatnya keras hati yang pertama adalah melihat atau memandang kepada ayat-ayat Allah. Apakah itu ayat kauliyah tadi dengan interaksi kita dengan ayat-ayat Al-Quran, ataukah ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Misalkan di jalan kita melihat orang yang cacat, atau ketika di berita kita melihat bagaimana peristiwa di Aceh, bencana yang di Aceh. Kita merasa aman nggak? Di Jakarta mah kayaknya curah hujannya gitu. Ataukah tidak ada jaminan? Bahkan yang di Aceh itu bukan satu rumah yang reot ataupun rumah sekokoh apapun, berapa desa
Allah menunjukkan itu dalam rangka apa, Bu? Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? La'allahum yatadarraun, supaya kamu tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kadang-kadang Allah kasih musibah la'allahum yatadarraun, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, kita yang alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Rumah saya bocor, Bu. Tapi saya diskusi sama suami saya apa? Belum ada apa-apanya ini dibandingkan lumpur yang ada di Aceh. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa sombong, ya. Dan juga ibrah ya, cukup itu semua adalah ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Jadi yang pertama adalah an-nadhar, atau melihat kepada ayat-ayat Allah. Di ulama mengatakan fatish an qalbik fi thalathati mawatin, teliti hatimu di 3 tempat. Ya. Fi majalisid dzikri, di majelis-majelis zikir, di tempat pengajian. Ya, hati kita on atau off. Hati kita hidup atau nggak mau mendengar, ya, masuk ke kuping kanan barangkali, keluar kuping atau mau mendengarkan. Yang kedua adalah indal khalwah, pada saat kita sendirian. Barangkali kita lagi di jalan sendirian, ataukah kita lagi mau tidur misalkan lagi sendirian. Hati kita sibuk dengan apa? Sibuk dengan si fulan, sakit hati sama si fulan, ingin dendam sama si fulan, ataukah hati kita zikrullah, mengingat Allah, mengingat dosa-dosa sehingga mohon ampun kepada Allah. Ya. Yang mana nih? Sibuk dengan apa nih pada saat kita sendirian? Dan yang ketiga adalah indas sam'il Quran, pada saat mendengar Al-Quran. Pada saat dengar Al-Quran, apakah ya itu tadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gak ada bekasnya sama sekali? Kan bahasa Arab, Ustazah, saya gak paham, hatta gak paham gitu. Biasanya ayat Al-Quran itu tetap ada pengaruhnya kalau kita orang yang beriman. Ya, pada saat mendengar Al-Quran, hati kita on atau tidak. Dan Allah katakan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan kemudian mengikuti baik-baiknya, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kadang kalau pengen tahu kita termasuk orang yang dapat petunjuk oleh Allah atau enggak adalah pada saat kita mendengarkan mauidhah, nasihat. Bisa jadi kita sudah hafal ayatnya ataupun hadisnya, sanadnya pun aku hafal misalnya. Tapi mau yastami'ul qaula wa yattabi'una ahsanah atau enggak? Mau mendengarkan dan juga mengikuti yang baik-baiknya. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan ada orang-orang yang Allah katakan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Kalau mendengarkan Al-Quran, ya, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, maka bergetarlah hati orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian tenang dan lembutlah, ya, kulit dan hatinya orang-orang yang mengingat Allah. Yang kedua, cara mengobati qaswah ataupun keras hati, yaitu dengan ma'rifah atau kenal sama Allah. Ma'rifatullah itu bukan kita menghafal 99 Asmaul Husna saja. Itu hanya lafaz, itu hanya teori, itu hanya lisan. Tapi mengenal Allah itu lebih dalam daripada itu. Ulama mengatakan tanda-tanda orang yang kenal sama Allah, bertambah-tambah rasa takutnya. Tapi kalau disebut nama Allah nggak bertambah takutnya, itu berarti justru belum mengenal Allah. Kalau misalkan ada orang bilang, gue udah hafal 99 Asmaul Husna, kan gue udah kenal sama Allah. Rukun Islam gue hafal. Ketika dia mengucapkan itu tapi tidak ada khosyah, tidak ada rasa takut di dalam hatinya, ketahuilah itu justru bukan makrifah, bukan kenal sama Allah.
Orang yang kenal sama Allah, semakin dia kenal sama Allah, semakin tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semakin dia kenal sama Allah, semakin tahu Allah Maha Kuasa mengangkat seseorang kemudian membantingnya ke bawah. Semakin kita kenal sama Allah, semakin tidak ada jaminan, semakin merasa dia tidak terjamin husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan dia tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya di perjalanan tadi keinget sama Nabi Yunus ya, yang masuk ke dalam perut ikan. Nabi loh Bu. Lah kita tuh siapa? Ya, ketika dia marah sama umatnya, naik ke perahu karena barang-barang udah dibuang ya, harus tetap ada orang yang ya, kalau enggak kan daripada tenggelam semuanya kan mendingan ada yang diselamatkan gitu. 3 kali ngocok itu nama beliau terus ya. Tapi itulah para nabi ya, itulah para nabi qudwah kita, tauladan kita ya. Bisa jadi kesalahan para nabi itu menurut kita udah amal solehnya gitu, kalau mereka dianggapnya kesalahan karena memang orang yang luar biasa pilihannya Allah. Lalu kita gimana gitu? Yang masih banyak nggak hadir hati pada saat sholat, tidak khusyuk, tidak tawadhu, masih suka iri, masih suka dengki gitu. Kalau saya mah terus terang ngaku aja sama Allah gitu, ya Allah, hambamu ini belum sungguh-sungguh mengikhlaskan niat hamba kepada Engkau. Bimbing hamba ya Allah, akhlis niyati wa a'mal ya Allah, jangan biarkan aku ya Allah. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah melihat kepada ayat-ayat Allah, apakah ayat kauniyah ataukah ayat kauliyah. Yang kedua adalah ma'rifatullah. Faman arafa rabbahu haqqal ma'rifah raqqa lubbuh. Barang siapa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal Allah, maka hatinya pasti lembut. Hatinya pasti lembut. Saya ada catatan di sini, tanda-tanda ya menurut Imam Ibnu Qayyim. Min alamatil arif billah, di antara tanda-tanda orang yang kenal dengan Allah. Yang pertama, annahu la yatlub. Orang itu enggak suka menuntut-nuntut. Dia kan harusnya begini, kamu harusnya begitu, menuntut. Wala yukhasim, dan dia tidak suka berdebat. Mengingatkan 1 kali 2 kali ya Bu, diingatin. Tapi kalau sudah kayak pingpong, smash, sudah ketiga kalinya dia ingat bahwasanya Nabi katakan, ana zaimun bi baitin fil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin rumah di surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Kan aku benar meskipun dia benar. Karena biasanya kalau udah pingpong berapa kali itu udah gak mencari kebenaran, mencari pembelaan dan harga diri. Nah pada saat itu apa? Ingat hadis ini nih, gak ada manfaatnya diteruskan, gak lebih dekat kepada kebenaran ya. Jadi yang pertama, la yutalib wa la yukhasim, dan tidak suka berdebat. Kita ingat kemarin hadisnya tentang apa? Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa wujuhun nasi ilaihim annarun nar. Barang siapa menuntut ilmu hanya untuk disebut sebagai ulama, atau menang-menangan debat dengan orang jahil, atau menjadi pusat perhatian, maka nerakalah tempatnya, wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mengikhlaskan niat itu memang bagian dari yang perlu kita pelihara. Nah di sini kembali tadi, la yukhasim, dia tidak suka berdebat meskipun dia benar. Yang ketiga, wala yu'atib
dia tidak suka mencela. Dan itu tanda keistiqomahan hati, Bu. Tidaklah iman seseorang itu istiqomah sebelum istiqomah hatinya. Dan tidaklah hati seseorang itu istiqomah sebelum istiqomah lisannya. Berarti yang pertama kali istiqomah yang mana? Kalau tadi urutannya istiqomah pertama lisan. Kenapa? Karena hati itu banyak, Bu. Yang penuh dalam hati itu banyak. Kita cuman ketemu sama orang aja pasti ada lintasan hati itu. Tapi apakah semuanya dizahirkan? Tidak. Cukup di dalam hati aja, kemudian kita istighfar. Jadi nggak semuanya. Tapi kalau dari lisannya saja tidak istiqomah, itu menunjukkan hatinya tidak istiqomah dan bahwasanya keimanannya tidak istiqomah. Kata Imam Ghazali kan hati seperti rumah. Al-qalbu kal bait. Hati itu seperti rumah. Wal khawatiru zuwaruha. Dan khotirah ataupun lintasan-lintasan hati itu adalah para pengunjung rumah itu. Maka jangan jadikan pengunjung rumah itu yang bertempat tinggal di rumah itu adalah syaitan. Karena kalau khotirah itu lintasan hati itu dia datang duduk sebentar kayak tamu tuh ya, disuguhin sebentar pergi. Maka jangan jadikan setan bertempat tinggal justru di rumah yang namanya kolbu itu. Jadi kalau hati itu banyak, Bu, lintasan. Apalagi kita lagi faragh, lagi kosong, sibuk kita sama yang nggak penting, bahkan wa naudzubillah dosa. Jadi la yu'atib, dia nggak suka mencela. Nabi katakan al mu'minu, ya, orang yang beriman itu la yu'atib. Orang yang beriman itu tidak suka melaknat, ya, tidak suka mencela, ya, tidak suka berkata-kata kotor dan wala yara lahu ala ahadin fadla, dan dia tidak melihat dirinya itu lebih dari orang lain. Itu tanda-tanda yang keempat, orang yang kenal dengan Allah. Jadi orang yang kenal sama Allah ketika berjumpa sama orang yang lebih tua, dia berprasangka orang ini amalannya pasti lebih banyak. Dan ketika ketemu sama orang yang lebih muda, dia akan menyangka dia dosanya pasti lebih sedikit. Jadi dia tidak melihat dirinya itu lebih atas orang lain. Silakan. Di samping kelebihan berat badan, kalau kelebihan berat badan nggak ada masalah sih. Tapi kelebihan aku mah enggak. Gitu. Tidak ada jaminan. Ya. Kemudian wala yaralahu ala ahadin haqqo, dan dia tidak merasa dirinya berhak atas siapapun. Mungkin yang sering kalimat ini apa, Bu? Aku berhak diterima kasih, kan aku udah berbuat baik, harusnya dia terima kasih. Itu merasa dirinya berhak atas sesuatu. Kan aku lebih tua, harusnya dia datang dong. Kan dia yang salah, harusnya dia minta. Jadi dia tidak merasa wala yara lahu ala ahadin haqqo. Aku berhak dapat ini. Aku berhak diterima kasih. Ya. Jadi kalau tadi sifat-sifat itu ada pada diri seseorang, maka itulah tanda orang al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Mungkin Ibu ada yang mau menambahkan apa enggak, Ustaz? Bu Hakim. Bunda Solehah, ada yang mau ditambahkan, Ibu? Ya. Kalau tidak, kami lempar, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan terkait tadi yang sudah disampaikan Ustazah, obat dari kosmo, obat dari kerasnya hati. Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Kadang-kadang ya enggak. Ibu, saya mau tanya, bagaimana menyikapi antara kebiasaan? Biar masuk aja. Bagaimana? Enggak bisa kayaknya. Halo, bagaimana mengatasi kebiasaan dengan aturan-aturan yang memang sudah dari Allah ya, Bu? Misalkan kayak tadi Ibu bilang, yang lebih tua nggak harus didatengin, tapi kenyataannya kalau kita lebaran itu pasti yang lebih tua didatengin. Kalau bentrok seperti itu biasanya kadang-kadang ada ribut kita.
antara seperti itu aja, atau bukan hanya lebaran, kayak misalkan ada permasalahan harus adik minta maaf duluan, benar atau salah, menyampari kakaknya gitu. Itu bagaimana menyikapi cara itu supaya nggak jadi bentrok gitu. Karena masing-masing pasti kalau adik bilang kenapa harus ada Aku yang duluan. ini, saya kan tidak salah. Sementara kalau dari kakak menganut kebiasaan harusnya adik menghormati kakaknya gitu. Jadi kayak ada sama-sama punya opini, sama-sama punya pendirian gitu. Jadi solusinya gimana ya Bu kalau seperti itu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Namanya siapa tadi? Febri. Febri dari kepanitraan atau dari buah panitraan? Ada lagi? Satu lagi barangkali? Ya ada? Baik, monggo Zah langsung Ya. ditanggapi. Allah alam bisawab, nanti kalau salah mau dibenerin ya Bu atau ditambahkan. Kalau itu sesuatu hal yang ma'ruf kan, ma ta'arofa bihin nas, yang menjadi kebiasaan dan dianggap baik, itu tentu kita hormati dan kita laksanakan. Biasanya yang muda yang datang ke tempat yang tua, yang misalkan anaknya atau yang lebih muda yang sungkem kepada yang lebih tua, itu hal yang baik yang ma ta'arofa bihin nas, dianggap ma'ruf ya, dianggap ma'ruf dalam suatu masyarakat, maka kita laksanakan, gak ada masalah. Ini lebih kepada individu saja. Jadi ketika dia nggak merasa harusnya aku berhak dong, kan dia yang salah harusnya. Padahal kata Nabi yang lebih dahulu mengucap salam, maka itu yang paling baik gitu. Terlepas apakah dia benar atau enggak, itu kita ingat ada bersuci ada 4 tingkat ya. Imam Ghazali kan katakan begitu. Bersuci itu ada 4 tingkat. Tingkat yang paling rendah bersuci dari najis dan hadas, itu paling rendah. Bersuci yang berikutnya adalah bersuci dari akhlak-akhlak yang zahir, nggak menzolimi orang, nggak mencubit, nggak mencuri harta orang, tidak mencaci gitu. Itu yang akhlak yang zahir. Bersuci yang berikutnya adalah bersuci dari amal batin, tidak prasangka buruk, berterima kasih meskipun jasa yang dilakukan sedikit gitu. Ya, tidak sombong, tawadhu dan seterusnya. Itu bersuci yang tingkat 3. Dan bersuci yang keempat adalah tidak menganggap makhluk ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena kalaupun aku berhak dapat terima kasih karena aku sudah melakukan yang ma'ruf, harusnya dia terima kasih, patutnya begitu. Tapi aku nggak dapat, maka dia gak ada masalah. Karena hakikatnya aku bukan interaksi sama kamu, aku interaksinya sama Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Aku melakukan ini untuk Allah. Mau dibalas itu kembali kepada dia sendiri, berterima kasih itu kembali kepada dia. Aku tidak mengharapkan jaza, balasan ataupun ucapan terima kasih. Dan itu tanda orang yang tawadhu, Bu. Orang yang tawadhu itu ketika standarnya harusnya begini nih, Ustazah harusnya ditaruh di depan, dikasih begini misalkan, disebut al-mukarramah misalkan. Tapi dia nggak dapat, dan itu nggak mengubah apa-apa. Itulah tanda orang tawadhu. Pantesnya standarnya dapat itu, tapi nggak dapat, nggak ada masalah. Itulah tawadhu. Alhamdulillah, pensucian yang tadi ada 4 level. Tujuan kita hari ini kita bisa memahami tingkatan pensucian diri seperti yang disampaikan Ustazah. Di level tertinggi bahwa transaksi apapun yang kita lakukan Untuk Allah. Begitu kan Ustazah? Betul. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena memang waktunya sudah mendekati kembali kepada tugas masing-masing. Closing statement boleh nggak, Bu? Oh iya, perlu banget. Perlu banget. Karena ini sebenarnya ada 3 lagi, tapi khawatir waktu ya. Tapi ada poin yang penting, poin yang penting untuk melembutkan hati ibu-ibu sekalian, yaitu al-iktsaru minat taubah, memperbanyak taubat. Ya, taubah itu maknanya mirip seperti inabah, yang artinya pulang dan kembali kepada Allah.
pulang dan kembali kepada Allah. Dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat, ya, maka hati kita yang tadinya keras bisa jadi lembut. Ada satu poin yang saya baru dengar dari seorang syekh. Tahu dari mana sih kita itu taubatnya diterima sama Allah? Kita tahu dari mana sih kita mohon ampun itu diterima sama Allah? Allah terima nggak sih ketika saya mohon ampun? Ya. Ada yang bilang katanya, berbeda nggak kondisi dia antara sebelum taubat sama sesudah taubat? Beda apa enggak? Hadir hatinya apa enggak? Lebih cinta kepada kebaikan atau enggak? Lebih mudah memaafkan orang atau enggak? Bisa gitu. Tapi ada poin yang lebih penting daripada itu semuanya. Tahu dari mana kita itu diterima taubatnya atau enggak? Kata ulama ini apa? Sekedar engkau diizinkan untuk mengucap astaghfirullah, itu sudah tanda Allah menerima taubat kamu. Karena kalau enggak, Allah enggak ilhamkan lisanmu untuk mengucap astaghfirullah. Begitu sederhananya Sedemikian itu. kita diterima. Jadi ketika kita diizinkan sama Allah lisan yang ngucap astaghfirullah, itu adalah Allah sedang mengilhamkan kepadamu untuk minta ampun, dan itu tanda terbesar Allah menerima taubatmu. Karena semua kebaikan sumbernya dari Allah. Bukan karena kita yang baik, bukan, tapi Allah yang mengilhamkan kepada kita untuk minta ampun, maka Allah mengampuni. Sedemikian luar biasanya kalau kita tahu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Enggak. Udah. Baik, Kafaratul majlis. alhamdulillah sudah kita simak dan diskusikan materi pensucian jiwa, pensucian hati. Semoga apa yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa yang paling penting adalah tahu dari mana taubat kita diterima Allah. Pada saat Allah mengizinkan lisan kita mengucapkan astagfirullah, jadi kita tidak perlu memikir panjang-panjang saat kita masih bisa berucap astagfirullah, berarti Allah mengijabah taubat yang kita ucapkan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mari kita sebelum kita tutup, kita doa bersama, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.